Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rahman, mahasiswa dari Fakultas Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa, Program Studi Manajemen Inovasi. Pada kali ini akan menyampaikan analisis pada video yang berjudul 70 Years of Marketing Advice in 46 Minutes sebagai bagian dalam pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok. Yang mata kuliah ini dibimbing oleh dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Associate Profesor Dr. Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan, Magister Ekonomi. Kali ini kita akan membahas video yang ada di YouTube dengan judul 70 Years of Marketing Advice in 46 Minutes oleh channel Sabri Sabi. Dalam video ini adapun rangkuman yang singkat dari video tersebut. Yang pertama yaitu tentang produk dan pemasaran. Ini bukan tentang produk ataupun pemasaran, melainkan keduanya. Bisnis terbesar di dunia memiliki produk yang luar biasa dan memasarkannya dengan luar biasa. Kedua yaitu jual sesuatu yang diinginkan pasar atau market selection. Jualan produk atau layanan yang sangat didamkan oleh pasar bukan yang harus Anda yakinkan untuk mereka beli. Yang ketiga selanjutnya itu respon langsung versus merek. Mulailah dengan direct response, seperti iklan yang meminta tindakan langsung seperti klik tombol ini untuk mendapatkan pelanggan dan pendapatan. Selanjutnya, organik versus berbayar. Tidak ada iklan yang gratis. Organik menghabiskan banyak waktu dan berbayar menghabiskan uang. Keduanya adalah sumber daya yang akan Anda bayar. Selanjutnya yaitu pencitraan, seperti storytelling. Storytelling adalah keterampilan yang paling berbudaya tingkat tinggi, di mana penulis yang baik akan memikirkannya secara baik. Selanjutnya yaitu perhatian adalah mata uang baru. Penjualan pertama yang Anda lakukan adalah untuk mendapatkan perhatian. Anda bersaing dengan Netflix, Instagram, dan semua alternatif hiburan. Selanjutnya yaitu membangun keinginan melawan penjual. Tugas pemasaran adalah membuat penjual menjadi tidak relevan. Ciptakan begitu banyak keinginan sehingga orang sudah terjual sebelum Anda meminta mereka membeli. Selanjutnya, Sabri Sabi juga menyebutkan untuk menguasai salah satu saluran, seperti mulailah dengan demand capture atau menangkap permintaan yang ada. Misalkan orang yang mencari di Google, ini adalah cara termudah untuk dikonversi. Selain itu, kuasai demand generation atau menciptakan permintaan, misalkan iklan di Facebook dan YouTube. Ini adalah saluran yang membuka skala paling agresif. Adapun formula pasar yang lebih besar, hanya 3% pasar yang siap membeli sekarang, sedangkan 60% pasar bahkan tidak akan sadar akan masalahnya. Tujuan utama pemasaran demand generation adalah menjangkau 60% pasar ini dan membuat mereka sadar, tertarik, dan akhirnya membeli. Adapun dalam video tersebut membahas soal skeptisme, yaitu tingkat kepastian pasar harus meningkat. Penawaran untuk skeptisnya adalah nilai. Buktikan bahwa Anda dapat membantu dengan benar-benar membantu. Gunakan unique mechanic untuk menunjukkan mengapa alternatif lain gagal. Adapun penawaran seperti Good Father atau Good Father Offer, penawaran yang menarik jauh lebih kuat dibandingkan argumen yang meyakinkan. Secara keseluruhan, ide utama yang ingin disampaikan pada video tersebut adalah bahwa kesuksesan dalam pemasaran pasar modern setelah 17 tahun pengalaman bergantung pada penguasaan dasar-dasar yang tidak pernah lekang oleh waktu, kemampuan untuk membangun keinginan yang kuat di pasar, dan komitmen untuk bermain dalam permainan bisnis jangka panjang. Secara ringkas, video tersebut merencanakan poin-poin penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu sinergi produk dan pemasaran. Kedua yaitu fokus pada pasar. Ketiga prioritas respon langsung. Keempat nilai dan penawaran. Dan 5 yaitu keterampilan abadi. Intinya, sebagai pengusaha jangan terjebak pada taktik yang canggih. Kuasai fundamental dan fokus pada cara-cara yang terbukti berhasil dalam jangka waktu yang lama. Dalam video tersebut, konsep pemasaran yang diterapkan adalah pemasaran respon langsung atau direct response marketing, di mana inti dari saran pemasaran Sabri Sabi, konsep ini didefinisikan sebagai upaya pemasaran yang dirancang untuk memperoleh respon terukur dan segera dari audiens yang biasanya berupa penjualan, lead, dan tindakan tertentu. Dalam pendapat video tersebut, prioritas awal yaitu Sabri Sabi menyarankan untuk memulai bisnis dengan direct response. Kedua yaitu hasil terukur. Dari direct response selalu berfokus pada pengambilan investasi yang jelas. Ketiga yaitu diferensiasi dan branding. Kontras dengan branding marketing yang berfokus pada kesadaran jangka panjang dan reputasi.
Konsep-konsep pendukung lain yaitu pemasaran berbasis nilai ditunjukkan melalui saran untuk menentukan harga berdasarkan nilai yang dirasakan pelanggan, bukan berdasarkan nilai biaya produksi. Pemasaran berorientasi solusi ditunjukkan melalui saran untuk menjual solusi untuk masalah yang diidam-idamkan pasar, bukan untuk mencoba menciptakan masalah baru. Adapun unit mekanik, konsep ini adalah cara untuk mengatasi skeptisme pasar dengan menjalankan mengapa solusi lama gagal dan mengapa solusi Anda berhasil melalui cara yang baru dan unik. Adapun insight penting yang relevan pada video tersebut, yang pertama yaitu kuasai pemasaran, respon langsung, dan saluran demand capture. Mulailah dengan direct response marketing untuk mendapatkan uang cepat dan oksigen bisnis. Kemudian kuasai saluran demand capture seperti Google Search ataupun yang lainnya sebelum beralih ke demand generation. Selanjutnya itu keterampilan yang paling berdaya mungkin adalah storytelling dan menulis jelas. Dalam hal ini storytelling adalah kemampuan menulis dengan jelas adalah keterampilan pemasaran yang paling berdaya ungkit dan memiliki masa berlaku terpanjang. Selanjutnya yaitu kalahkan skeptisme dengan unit mekanik dan nilai. Pada pasar saat ini sangat skeptis. Antidot untuk skeptis tersebut bukanlah dengan berargumen lebih keras, tetapi dengan memberikan nilai dan membuktikan bahwa Anda dapat membantu. Kalahkan skeptisme dengan menjelaskan mekanisme unik pada diri kita. Selanjutnya itu fokus pada dasar, bukan teknik canggih. Pemasar yang mahir dan sukses selalu kembali dan menguasai dasar-dasar fundamental dengan sangat baik. Adapun nilai strategis dalam pemasaran yang membahas terkait pemahaman perilaku konsumen. Dalam hal ini kemampuan untuk menciptakan dan mengkomunikasikan serta memberikan nilai yang superior berkelanjutan kepada pelanggan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan bisnis dan keunggulan kompetitif. Seperti yang pertama yaitu nilai strategis dalam segmentasi dan penargetan pasar. Adapun nilai strategis dalam penciptaan nilai seperti produk dan harga, nilai strategis dalam komunikasi dan promosi, dan terakhir nilai strategis dalam retensi dan loyalitas jangka panjang. Konsep pemasaran dari video 70 Years of Marketing Advice yang sangat berorientasi pada hasil direct response dapat diterapkan secara efektif dan disesuaikan dalam konteks bisnis lokal Indonesia, terutama untuk UMKM serta perusahaan daerah. Seperti salah satu contohnya yaitu konsep prioritaskan direct response untuk cash flow UMKM. Penerapan lokalnya seperti fokus pada transaksi cepat, UMKM sangat membutuhkan cash flow yang cepat. Contohnya seperti WhatsApp Business Ad, e-commerce Tokopedia Ads. Konsep fokus 80% pada peningkatan. Seperti beli 5 gratis 1 ataupun membuat grup WhatsApp khusus pelanggan setia untuk memberikan sneak peek terbaru dan diskon eksklusif. Secara keseluruhan, konsep Sabri-Sabi dapat diterjemahkan ke Indonesia dengan berfokus pada tindakan langsung, pemahaman mendalam tentang poin-poin regional, penguasaan copywriting komunikatif, dan penggunaan cash flow yang diperoleh dari direct response untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dari video tersebut, ada salah satu pertanyaan yang mungkin bisa muncul, seperti jika AI akan mengotomatisasi semua taktik pemasaran seperti media buying, analisis data, dan lain-lain, apa ide bisnis atau keterampilan non-AI yang harus diinvestasikan hari ini agar bisnis tidak usang ke 5 tahun ke depan. Nah, dalam video ini menekankan bahwa AI akan membuat pekerjaan manual menjadi tidak terpakai. Hal ini memaksa para praktisi untuk beralih dari sekedar menjadi pelaksana taktis menjadi arsitek ide. Kita harus merenungkan bagaimana kita menumbuhkan imajinasi, ide, dan hook naratif yang sulit ditiru oleh AI yang akan menjadi pembeda utama di masa depan. Baik, selanjutnya adapun kesimpulan dan rekomendasi inovatif dari video tersebut. Salah satunya yaitu AI dapat mengubah nilai keterampilan. Data dan AI akan mengotomatisasi pekerjaan analisis dan penargetan. Nilai strategis manusia bukan lagi hanya pada manipulasi data, tetapi pada kemampuan untuk menafsirkan data tersebut menjadi ide, cerita, dan penawaran yang unik dan persuasif. Baik, sekian review singkat dari video berjudul 70 Years of Marketing Advice in 46 Minutes oleh Sabri-Sabi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.